Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ini tadi sudah banyak cerita entrepreneur dan sebagainya ya. Jadi saya mulai dengan jangan yang ini dulu mas. Nanti aja. Jangan ya. Next ya bukan yang tadi. Ya jadi kita cerita sedikit teknologi baru di pengolahan air. Ini bukan yang ada satu presentasi lagi. Ya ini. Jadi kita ingin kenalkan new technology ya, namanya magnetic ballast flocculation. Oke, next. Oke, kita cerita sedikit teori aja. Jadi sumber air kan ada surface water, misalnya dari laut maupun dari river, ya, dari danau ya, dan sebagainya. Kemudian yang satunya dari deep well. Jadi ini kan saya pikir ini teori-teori aja. Jadi kita mungkin kalau mau nanti tinggal di copy. Ini sih simple. Jadi saya pengen cerita yang lebih banyak di new technology. Oke, next mas. Kemudian kalau ini kita mulai dari untuk mencapai water treatment quality seperti yang Pak Amar tadi cerita. Itu memang kita harus menetapkan dulu kira-kira target kita apa, kemudian kita pakai chemical apa atau pakai solusi apa untuk mencapai target itu. Ya. Jadi yang untuk kayak di water treatment proses ini kita mulai dari klarifikasi. Di klarifikasi ini kita butuh koagulan, dan itu mungkin semua sudah bisa bikin di lokal. Kemudian di filtrasi tadi kawan kita magnesium siolate itu bagus sekali bikinan lokal, jadi sangat bangga sekali saya lihat teman kita bisa dari nol bisa bikin ya. Kemudian dari RO, reverse osmosis, yang di sini chemicalnya reverse osmosis kita biasanya itu cleaning agent untuk RO. Kemudian ini air exchanger juga sama, itu cleaning agent juga. Deaerasi biasanya untuk air tanah ataupun untuk boiler treatment ya, jadi yang untuk sebelum masuk ke boiler. Kemudian di internal treatment ini memang seperti Pak Ahmad tadi cerita, ini chemicalnya kontinu. Kayak di boiler water treatment itu kita ada corrosion inhibitor, kemudian kita ada anti-scalent, ya, kemudian kita ada condensate treatment. Jadi yang masalah-masalah ini mungkin itu juga kita nggak bahas terlalu detail. Di cooling water treatment misalnya corrosion inhibitor, kemudian kita ada ada biocide ya kalau di situ, kemudian one through cooling system, ada closed cooling system. Jadi ada beberapa sistem di sini. Itu betul sekali itu kalau kendala memang kalau untuk di sini cooling water treatment ini memang agak ini. Kalau di high end biasanya kalau tidak ada reference itu nggak mungkin masuk. Ya, jadi memang Pak Amar tadi cerita tuh bagus sekali. Itu nggak mungkin kita dipercaya kalau di high end. Misalnya petrochemical, oil and gas, pulp and paper. Kalau nggak ada suatu reference itu sampai di pintu procurement pun sudah buang. Sampai kalau di proses engineer kita mungkin 5-10 tahun kita pergi ngomong sama proses engineer-nya, tapi tetap nol. Begitu tender out. Itu jadi memang ada kendala-kendala itu kita butuh. Biasanya tanya reference di Indonesia ada berapa? Misalnya ada 5 nggak minimum di pabrik pupuk. Yang pabrik pupuknya cuma 6, dia butuh 5 ya. Jadi kita datang jadi belum masuk sudah disqualified. Ya walaupun kita nih lihat ini apa ini proses ini kita ngerti semua, kita TK ya nggak ada apa-apanya. Ya, jadi kita pengalaman kita jauh lebih canggih bisa selesaikan masalah di high heat flux critical exchanger. Tapi mereka tiap tahun ada masalah, kita lihat di inspeksi masalah lagi. Kita bisa selesaikan, tapi mungkin mereka nggak percaya. Ya, jadi itu masalah ini. Kemudian di portable process water treatment itu seperti Pak Amar tadi juga di pulp and paper banyak sekali chemical steel industry. Di wastewater treatment kita ada netralisasi dulu, aeration, klarifikasi lagi, filtrasi, biological treatment, final clarification, filtration, kemudian kita discharge. Next. Ya, ini simpel aja, bisa koagulasi, kemudian lanjutkan dengan flocculasi. Next. Jadi biasanya kita kalau klarifikasi itu kita masukkan chemical ya untuk mengendapkan suspended solid banyak kan ya. Kalau koloidal agak susah tapi tetap masih bisa. Next. Ya, yang biasanya kita pakai ini kayaknya yang barang-barang ini semua kita produksi lokal. Ya, jadi efektifnya pH-nya kita tergantung dari kondisi airnya kita pakai. Kemudian pH-nya juga sama, ferric chloride sama juga. Jadi untuk pabrik kertas yang last treatmentnya biasanya pakai
ferrichloride. Jadi kemudian ada flocculant, polimer. Polimer ini juga sudah banyak kita bisa cari bikin sendiri. Soalnya polimer nggak begitu susah. Cuman ada beberapa polimer memang bikinnya agak repot. Jadi sehingga kita lokal kita nggak bisa dapat gitu. Jadi tetap mesti import karena untuk biaya produksi polimer ini sangat mahal. Jadi kita dengan kuantiti yang scale macro scale yang di sini nggak cukup gitu. Oke, next. Ya, yang paling penting diklarifikasi itu misalnya di kontaminan type-nya apa, mixing rate-nya berapa lama, koagulan yang apa yang kita pakai, kemudian dosisnya bagaimana, pH-nya bagaimana, dan untuk basic design biasanya kita settling rate-nya bagaimana. Ya, jadi misalnya 1 sampai 3 meter per jam itu konvensional. Biasanya begini. Jadi sampai sekarang banyak sekali. Jadi itu konvensional itu biasanya 1 sampai 3 meter per jam. Jadi biasanya settlingnya itu 2 sampai 3 jam. Walau untuk kita habis jam tes kita lakukan itu 2 sampai 3 jam. Jadi tergantung daerah juga. Biasanya banyak sekali si Vivo karena tanknya gede-gede gitu. Karena settling tanknya misalnya kayak pabrik kertas rata-rata 150.000 sampai 200.000 kubik ya per hari ya. Kalau kita pakai ini mungkin sekitar hampir 2.000 lah ya, 2.000 sampai 4.000. Jadi dengan ini kalau 2 jam aja yang desain, kita berarti butuh 10.000 kubik minyak Pak. Jadi besar sekali ya, lebih gede dari kolam renang. Ya. Oke, next. Ya, ini basicnya. Jadi biasanya itu kita tuh ada beberapa tipe ya. Jadi yang pertama yang banyak sekali di pupuk dan di mana-mana kertas. Banyak yang pertama tuh kayak dari dulu saya pertama kerja yang sudah kita ke pupuk hujan untuk mengatakan polimer ini itu slash bracket clarifier. Kemudian mereka upgrade lagi ya, break armnya bisa ambil slashnya. Kemudian pakai choke settler untuk memperpendek waktunya. Kemudian lamina. Jadi sekarang yang lamina sistem ini itu kayaknya sekarang agak mendominasi karena semua kita bisa bikin. Ternyata barang-barang ini tidak ada satu yang kesulitan. Jadi kita bisa bikin lokal. Jadi dari dibandingkan dulu ya, itu lamina sistem ini mungkin udah sepertiga harganya. Waktu pertama masuk gitu. Jadi sekarang semua local made ya. Dari 10.000 mungkin jadi 3.000. Nah, ya. Oke, next. Ya, kita kembali lagi. Sekarang kita riset itu satu masalah. Kemudian kalau kita perlu mendapatkan sesuatu yang baru, kita tetap mesti kita import dulu teknologi yang kita bayar royaltinya untuk kita belajar. Jadi saat kami mendapatkan project di China, kemudian kita dapatkan project di kertas, sampai sekarang masih lagi proses untuk OKI project dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah undang juga untuk project-project di Indonesia, bisa pupuk yang besar, mereka untuk bikin air baru. Dan kita lihat itu opportunity. Pertama, kita lihat ada beberapa market yang mereka sangat suka, pokoknya semua teknologi baru dia mau adalah China. Makanya kita masuk dulu di situ, ya, untuk memasukkan teknologi. Jadi ini untuk balas flocculation magnetic separation ini, foundernya adalah Peter Master, Ian Weston. Jadi mereka tuh Cambridge, jadi di MIT sebenarnya. Mereka tuh ngajar di situ juga sambil research. Oke, next. Jadi kalau kita lihat prosesnya, ini simpel sekali. Mungkin di sini di TK saya nggak tahu Pak Chandra ya, apakah juga mengajarkan ini, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dulu saya sih nggak tahu. Untuk saya kan sudah lama ya. Tapi sekarang ini mungkin, jadi simpel aja. Kalau kita lihat dari koagulan, mereka mixing dulu, masuk ke balas flocculation, solid separation, tankinya sangat kecil, kemudian dia recycle, magnetnya diambil kembali situ, udah itu ke sludge-nya juga lebih kental. Kemudian air yang keluar itu dengan magnetic filter. Jadi tanpa ada pakai pompa, bukan filtrasi dengan media ya, tapi dengan magnetik. Kemudian kita keluar effluence juga bisa. Ya, jadi ini simple dari proses diagramnya. Next Mas. Nah, kalau ini kita lihat magnetic recovery ini adalah kuncinya di drum ini aja. Di drum ini kita soalnya bikinnya original dari Aries, tapi sekarang juga China juga bikin, ada beberapa tempat kita bisa beli juga. Tapi yang bagus memang dari UK, dari Aries karena magnetiknya lebih stabil. Jadi kemudian kita pakai natural oxide ini Fe3O4 sebenarnya. Tapi harus dalam bentuk magnetite, jangan dalam bentuk Fe2O3.
mungkin ini yang masih fresh ini mungkin cukup tahu ya. Jadi ini size-nya ini ya kita nggak usah dibacain, mungkin dilihat sudah jelas. Kita next lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat overflow retention-nya, kalau magnetic balance kita bisa lihat retention time-nya 1-2 menit. Jadi yang tadi kita cerita yang clarifier biasa dia 60 sampai 120 ya, kemudian ini cuma sampai 1-2. Turbidity removal-nya dia bisa tergantung kondisi air, ada yang bisa sampai 99%. Oke, next. Nah, ini yang mereka di kompon untuk removal fosfat ya. Untuk fosfat. Ini dari internet apa juga bisa baca ini. Jadi sebenarnya mereka untuk kurangin masalah fosfat ini. Karena dalam secondary treatment, tertiary treatment di kota, itu mereka harus turunkan fosfat ini sampai di bawah 0,05. Jadi memang sangat ini sekali. Kemudian BOD removal juga bisa turun juga. Biasanya untuk turunin BOD removal biasanya dari tinggi 5.000 sampai berapa? Sampai 100 gampang. Tapi kalau turun ke bawah sangat susah. Jadi ini kira-kira teknologi ini sudah diterapkan dan berhasil sampai sekarang berjalan. Next. Nah ini yang di Beijing Olympic, karena waktu itu mereka cari tanah untuk wastewater karena airnya ini sangat susah. Mereka sudah bangun lahan, tidak ada tempat lagi. Baru kepikir sama technical engineer-nya, wah ini airnya buang kemana? Bilang pasang pipa. Sungai yang paling dekat di daerah baru ya 10 km. Jadi mereka, wah ini nggak keburu karena sudah mau mulai Olimpik. Jadi kita bikinin package ini 50.000, lokasinya hanya segitu. Kalau 50.000 ton per day, biasanya kalau ini kira-kira mungkin 10 kali lipat lah dari lokasi. Dan areanya tidak ada lagi, sangat singkat dan buildingnya mesti cepat gitu. Nggak boleh ada tunggu civil law. Kita dikasih 6 bulan harus selesai. Ini 6 bulan selesai, atlet datang sudah jalan. Jadi itu yang kita harus kita gabung sama itu ya. Lokal company karena nggak punya dari sendiri. Oke. Kemudian kita karena kemarin kita diminta IPB untuk lakukan testing, kita kita masukin 250 ton per day pilot plan untuk di sini. Ini di Indonesia sebenarnya kita lagi masih tahap penyesuaian karena banyak sekali mereka tuh downnya wah ini susah gitu engineer, termasuk yang multinasional company pun mereka ragu-ragu walaupun kita sudah tunjukkan itu dan kita kasih pilot plan, kita kirim ke situ, pasang, kita langsung tes mau air apa pun kita tes gitu ya. Nanti kita di Indonesia kita ada satu, di China kita belum ada untuk melakukan testing ini. Jadi direct connect, jadi air apa kita solusinya apa dia dapat solusi. Oke, mau bangun pakai ini kapasiti berapa. Cuma sayangnya untuk balas population ini kita minimum yang paling kecil kita 10.000 ton per day ya. Biasanya kita bangun target kita 50.000 sampai 200.000 ton per day. Jadi yang agak besar. Kalau yang kecil kayak sebenarnya kalau ini kita bisa bangun yang kita kira-kira ya katakan 1.000 ton per day, ini kelapa sawit kita sapu bersih. Cuman kebetulan teknologi ini itu kayaknya tidak visible untuk yang kecil ini. Jadi, makanya kita masih tunggu proyek-proyek besar aja untuk di sini. Tapi di tempat lain kita sudah jalan. Oke, next. Nah, ini misalnya untuk ini comfort plan ya, ini untuk remove fosfor. Jadi ini yang paling susah sebenarnya. Sampai tahap tertentu dia sudah nggak bisa. Jadi pakai biological treatment, pakai itu mahal sekali. Tapi dengan ini satu kali aja bisa turun. Ya, next. Nah ini misalnya drinking water. Ini sih drinking water semua sama. Tapi ingat kembali bahwa lokasi yang kita butuhkan mungkin 1/10 daripada konvensional clarifier. 1/10 aja. Misalnya 10.000 kita butuh 1.000 aja. 1.000 meter aja untuk lokasi. Biasanya kan kita lihat clarifier gede-gede itu apalagi pulp and paper ya. Itu hektar itu. Wastewaternya. Kalau ini ya 1/10 sampai 1/20 aja lokasi yang kita pakai cukup dan buildingnya sangat cepat gitu. Nah ini kita COD juga untuk di river water kita yang di China test ya. Kita bisa turunkan fosfatnya biasanya 2,15 diturunkan lagi sangat susah.
Tapi dengan balas ini ternyata hasilnya sangat cepat dan kita sudah langsung aplikasikan juga. Next. Ya, ini heavy metal juga bisa ya. Jadi untuk yang steel production, rolling mill, cuman di KS kita belum. KS mungkin sekarang juga lagi kesulitan ya. Jadi kita masih lagi ini. Sudah bisa turunkan juga heavy metal. Next. Ya, untuk oil and gas ya, oil field kita pernah juga lakukan itu kurangin BOD, COD-nya kalau sudah dari oil steamer untuk itu sangat susah. Jadi prosesnya macam-macam. Termasuk yang sekarang yang banyak itu di coal. Coal itu dia masalahnya kontaminasi. Kalau misalnya kita power plant, semua air itu turun. Waktu hujannya keluar asam. Asam itu macam-macam. Kalau kita kembali ke proses, misalnya katakan yang konvensional proses, tahapnya mungkin 10. Kalau kita satu tahap aja sudah selesai. Jadi itu kira-kira ya. Jadi kurang ini dulu, bilang ini macam-macam ya. Kita dari teori-teori itu banyak sekali, memang akhirnya selesai. Cuman equipmentnya kita lihat, wah nggak visible. Dan ini satu kali tembak dia sudah bisa ternyata. Ya tapi ini research orang ya. Jadi kita mesti harganya, makanya sampai sekarang tiap kali ini kami masih harus bayar royalti semua produk. Karena ini makanya kita ada agreement mereka di MIT sudah mungkin. Ya kita dari ITB, why not kan? Kita bisa riset juga sesuatu something new, something different untuk ini. Ya, oke, next. Ya ini juga di pulp and paper ya, itu yang kita bagi target kita. Dia rata-rata 200.000 ton per day wastewaternya. Itu yang lagi kita follow up. Sekarang yang paling investasi paling ini mungkin cuma di ATP ya, ATP Group. Jadi di Hainan kita udah masuk sebagian. Kemudian di China ada beberapa. Di Indonesia mereka lagi bangun lagi pulp paling besar di dunia saat ini, 4 juta ton. Ya, jadi Indonesia memang sekarang leader untuk di pabrik pulp dan paper. Oke, next. Ya, jadi kita highlight aja ya, simple, cepat startup, gampang operate, outstanding performance. Jadi cepat sekali ini untuk juga gampang di maintenance. Itu tanpa clogging. Misalnya kita lihat filter tadi, begitu airnya keluar ini langsung magnetic filter. Bersih. Jadi magnetic filter tuh nggak ada clogging karena dia langsung turun diambil aja. Kita bukan filter biasa. Kalau filter kan kita harus backwash, harus ini powernya gede. Kalau ini tuh flow. Jadi kita tahu sendiri kalau satu filter itu waktu mungkin katakan kalau 10.000 ton per day mungkin pompanya mungkin 300 kilowatt ya. Tapi waktu backwash tuh kita butuh 450 sampai 600 kilowatt. Dan itu continue. Kalau ini hilang gitu. Jadi dari overall power konsumsinya juga rendah. Ya, jadi ini kira-kira ya ada new technology yang kita kenalkan bahwa sekarang mungkin dari saya juga pikir dari rekan-rekan TK atau dari rekan-rekan dosen atau departemen TK bisa kembangkan juga kira-kira yang sejenis atau bagaimana gitu. Jadi saat ini kita mesti bayar royalti, tapi kalau kita bisa kembangkan sendiri mungkin itu suatu ya. Oke, jadi ini nanti kalau pertanyaan atau apa nanti kita next. Oke, kembali ke biodata saya. Asik. Ya. Jadi teknologi ini adanya bagaimana? Kira-kira? Ya, jadi agak beda ya dengan konvensional. Gitu. Oke. Ya, saya sebenarnya ya simple dan sederhana, nggak sehebat Pak Amar ya, yang bisa wah saya nggak bisa. Atau Pak Teksin yang ceramah gini karena teologi juga hebat. Tiap kali dulu kalau kita company ada gathering, Pak Teksin mimpin doa. Saya sih duduk aja. Ya, ini pokoknya kayak gini-gini tuh saya nggak terlalu ekstra. Ya kita cuma bisa kerja keras untuk mencapai sesuatu ya. Jadi ya saya dari Pontianak ya, seperti tadi Pak Amar bilang pulang Pontianak semua playboy nih beli sama saya karena sebenarnya bukan itu. Karena saya waktu datang ke Pontianak itu nanti saya cerita sedikit. Memang kita dalam 1 tahun ini kita bisa capture hampir 60% market. Karena kita datang dengan teknologi seperti Pak Amar bilang ya. Kita datang mereka lihat kita solution provider, setiap solusi. Jadi dan kita juga waktu itu kita juga learning. Kita nggak mau bentur-bentur batu karena bentur-bentur batu itu mereka sudah ada barrelnya. Kalau kita datang percuma. Kita lakukan blue ocean technique ini strategi. Jadi kita nggak usah ini kita berlayar yang nggak ini. Jadi makanya banyak sekali loh. Jadi kita ngapain kita pergi tiap hari pergi
urusin yang mereka bayarnya banyak ya. Dan kita begitu breakthrough, kita baru itu. Karena untuk pertama kita mulai, kalau nggak ada breakthrough gini nggak bisa. Ya, kita lama-lama jadi PT lagi ya, nggak jadi entrepreneur kembali lagi gitu. Ya, jadi kira-kira itu. Saya dari kemudian saya masuk TK ITB di 77 sampai 82 ya. Lulus 82, tapi ya saya sebenarnya lulusnya belakangan. Yang 4 orang dulu, Pak Hengki, Mbak Indri, Mas Bambang, Heru. Wah, Heru itu kemana nggak kelihatan nama ya. Ya kita berlima, tapi saya terakhir karena saya waktu itu habis kuliah kerja, saya sudah kerja. Waktu itu saya ditugaskan Jepang, jadi saya nggak ikut ujian yang terakhir. Kemudian saya ikut ujian yang 82 awal. Karena kita lantiknya bareng-bareng, tapi saya lulus paling belakang dari 5 orang itu. Tapi bukan berarti saya pintar, karena nilai saya cuma 2. Yang lain tuh B, C gitu. Jadi saudara rata-rata nggak pintar. Yang pintar-pintar ya Pak Hengki ya, Pak Heru, Bambang ya. Jadi masalah juga pintar, cuma dia nggak mau cepet-cepet lulus saja. Mungkin next semester, karena saya satu TK, saya tahu persis ini. Dan kalau Pak Hengki jangan bilang lagi, karena saya satu untuk rancangan pabrik, saya biasanya tidur aja. Mas Hengki sama ini Bu Indri yang bikin ini. Saya coba ya ikut aja gitu ya. Jadi sebenarnya di TK sistem kita ini ada yang bawah gitu, ada yang bawah gitu. Jadi kita udah lah, pokoknya kita ikut aja. Jadi oke gitu. Ya. Jadi kemudian kalau kita lihat dari karir itu, maka saya lihat sampai ke 97 waktu itu memang krisis. Saya lihat wah ini bisnis ini susah. Jadi mulai nggak terlayani gitu. Kita kelihatannya agak susah untuk manage people. Setelah orang udah mencapai 50-60 kita jadi kaget sendiri, wah ini susah ini. Jadi kita pergi sekolah dulu. Jadi kebetulan paling dekat dan kebetulan banyak di Indonesia kan dekat kan bantu ke teknik industri. Kita ambil di S2-nya. Kemudian tahun 2000 bisnis masih sepi-sepi dan kita sudah mulai kembang ke luar negeri untuk mendapat wawasan lebih. Kita di international marketing management saya ambil ke Australia karena saya di sana juga set company di Sydney ya. Jadi saya ambil ke situ untuk ambil PhD. Cuma 3 tahun lagi tesis saya ambil terlalu tinggi. Saya pilihnya Michael Porter. Akibatnya terlalu sering dipanggil, saya nggak dipanggil, saya dipecat. Akhirnya saya nggak mau kamu lagi. Saya jadi frustasi, udah saya nggak jadi lagi. Saya unturin diri aja. Jadi kita bisa saja mungkin udah bukan ini ya, memang bukan apanya, bukan jalannya. Jadi saya pikir ya lebih baik kita lomba karaoke aja misalnya. Oke. Jadi kemudian working experience. Kalau working experience kita lihat saya juga begitu lulus diam-diam aja. Makanya saya bilang 81 kenapa saya nggak ikut ujian itu, karena saya tuh sudah kerja. Begitu udah selesai praktek ini saya langsung pergi kerja sama orang karena ada opportunity untuk keluar negeri, langsung ditawarin ke Jepang untuk bikin pulp and paper pertama dengan continuous system pertama di Indonesia. Begitu saya dengar ini oke, ya kan di Indonesia belum ada. Jadi saya pergi dengan complete continuous system dengan recovery boiler. Gas kiramat ada tapi kecil sekali dan dia bukan continue. Jadi pertama saya ke sana mungkin waktu berapa tahun kemudian Pak Amar bilang, Kak, gila saya waktu Pak Amar training KKA dia bilang foto lo ada di situ. Ya karena saya 3 tahun yang lalu sudah di training situ. Jadi sudah bangun pabrik ini, kemudian kita jalan dengan project engineer, kerjanya siang malam karena itu memang kalau project yang kita tuntut gitu dan bosnya itu memang luar biasa. Tiap hari jadi saya kalau pulang kerja tuh biasanya jam 6, jam 7 habis makan, jam 10 masuk lagi, jam 2, jam 3 baru pulang. Besok pagi, tapi setelah berapa bulan, jam 8 saya masuk lagi. Direktur saya bilang nggak usah, kalau kamu kemalaman jam 9, jam 10 nggak apa-apa, nggak usah absen lagi. Jadi setelah tahun pertama saya udah nggak usah absen. Jadi tahun kedua sudah diangkat jadi kepala bagian utility, udah selesai. Tahun ketiga di piping, tahun keempat sudah ke production. Ya, jadi kemudian saya latest production saya sampai 85, saya pikir sudah cukup di Desember. Wah ini sudah kelamaan di pabrik, bosen ya. Jadi production manager udah bosen semua. Saya undurkan diri, saya ingin coba ke next. Dan 86 sampai 92 saya tuh masuk ke Drew Division. Kemudian saya masuk juga karena saya tuh punya teknik expertise. Jadi saya punya background yang kuat. Dia bilang kamu senior engineer aja. Dia bilang mau sales, saya bilang nggak bisa. Marketing nggak bisa, pokoknya saya senior engineer. Oke, masuk. Begitu masuk kita network yang ada. Saya datang ke daerah-daerah. Begitu lihat loh, ini kok semua itu
kacau ini. Waktu itu mah kacau banget. Oh, salesman asal jual aja. Jadi saya 1 tahun 2 tahun tuh keliling tiap sampai satu tempat selesaikan masalah, sampai selesai masalah. Jadi dari seluruh Indonesia kita sekali 2 tahun kita sudah capture 70% market share. Karena semuanya ahli ke kita. Untuk yang light industry ya, tadinya pertama waktu masuk kita enggak. Kita ke Krakatau Steel, ke PT Pusri, tiap kali datang habis cerita 3 hari 3 malam proposal dibuang pulang gitu ya. Kamu nggak punya referensi yang 5 biji ya buat pabrik pupuk di Indonesia. Ya udah kita pulang lagi. Pokoknya kita tuh ya, habis itu saya bilang sama manajer saya, wah ini nggak benar. Kita jangan lakukan itu, kita mesti keluar dari itu. Kemudian ya kita keluar itu ternyata memang ya masih banyak kan kesempatan dan kita cepat sekali capture market untuk itu. Dan setelah sampai terakhir saya dibilang udah kamu sales, udah kamu technical marketing manager ya kan. Jadi saya kerja sampai di situ, sudah learning semua, saya pikir sudah cukup. Jadi ini sebenarnya entrepreneurship bisa mulai dari tingkat 2 kata Pak Anwar ya, bisa. Tapi saya tuh nggak sepintar itu. Jadi kita belajar dulu ke produksi, ke project dulu, gimana kita bangun pabrik, gimana kita operasikan, gimana kita manage orang kan, manage orang di pabrik. Kemudian kita lakukan, udah agak pinter manage orang di pabrik, kita coba public relation, kita keluar, kita coba bicara dengan ya orang-orang lain, kita jadi kayak consultant untuk solving problem solving. Dan setelah itu kita udah mantap bahwa kita udah bisa semua. Saya baru startup 92, dia startup Salco Engineering. Langsung kita lanjutkan apa yang kita lakukan ya, kemudian sampai sekarang. Jadi pertama 92 saya tuh hanya konsentrasi sampai 2000 tuh konsentrasi di Indonesia. Udah Indonesia kita lihat, wah negara tetangga kita marketnya oke. Malaysia, wah nggak ada apa-apanya, saya udah di sana, kita lebih pintar. Terus kita ke sana, kemudian Singapura, ya dia cuma satu ini, nggak begitu ini, tapi kita untuk capture Asian ini kita mesti set di Singapura juga. Kemudian ke Thailand kita lihat, oh perlu juga, karena Thailand ternyata mereka ada yang namanya water doctor tuh kuat, tapi sebenarnya service quality-nya kalah dan mereka less experience compare dengan kita ya. Pengalaman kita lebih banyak di Indonesia dan kita masuk ke situ. Dan Australia juga kita lihat ada opportunity, tapi setelah itu kita nggak begitu aktif lagi karena Australia industrinya stagnan ya. Dan 2003 kita lihat China sangat ini, makanya kita sampai sekarang jika China kita market kita di situ ya. Jadi itu kira-kira ya. Next ya, hobinya seperti, tapi Ate mungkin sekarang udah lupa Mama ya. Dulu karena yang dari TK yang karate cuma saya. Jadi orang TI, orang mesin, si Heru itu ya, si Ronald, wah luar biasa. Kalau kena tendang sekali 10 meter Pak ya. Jadi kita tahu itu gawat itu kalau kita lawan mereka. Tapi ya saya rajin-rajin aja, pokoknya kena tendang berapa kali nggak apa-apa. Dulu kan masih ini ya, masih sekarang sih nggak ada ya. Jadi dulu masih ini kita sport memang situ ya. Basket kan kita main basket. Table tenis cuma saya sama Binta dari TK. Yang lain tuh enggak. Jadi kita berdua aja kemana-mana kalau lawan divisi ya. Kemudian ya tentu musik ya, ikut-ikutan singing dan sebagainya. Oh ini singingnya nanti aja. Ya kalau singing ya kita terakhir 2013 ya untuk kompetisi, kemudian kita cari market segmen lagi, Blue Ocean Technology. Jadi jangan fight dengan anak-anak muda, kita cari 40 up aja, 40 up. Dan kebetulan saya kan 2003 saya ini cover China ya. Saya tuh banyak tahu Mandarin, di sini kalah. Saya masuk aja, saya juara 3 Asia terus Singapura. Dan 2004 jadi saya jadi King of the King Jakarta Jawa Barat, lawan semua, pokoknya 40 up. Tapi itu segmen tertentu, makanya saya kembali lagi karena saya belajar dari ini Blue Ocean Technology ini. Ya ternyata kita jangan bentur yang gini. Kalau kita pergi lawan Indonesia Idol jangan deh. Begitu kita masuk sudah out kan. Tapi kita lihat segmen ini oke. Dan kebetulan market ada kan, kita masuk. Jadi kira-kira makanya itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita terpaku. Ini kita sampai kapan pun nggak akan tembus. Jadi tiap hari stres kan. Dan jadi kita otak kiri kita jadi terlalu terbebani. Nah kita cari solusi, otak kanannya kreatif, musik dan sebagainya. Jadi balance, udah balance ya kita lebih hidup lebih bahagia. Ya kira-kira begini. Saya ada sedikit lagi, next lagi.
Ya, ini sebenarnya company statement. Dari tadi saya dengar teman-teman, kita ini harus produk lokal. Saya sangat setuju. Produk lokal yang bagus ya. Kita kan sudah ekspor ke luar negeri. Seperti Castrol kita ke China, ekspor teknologi ke sana kan jarang. Jadi orang ke sana mau ngapain ke sini? Datang import mesin atau import apa? Atau jual batu bara? Oh enggak, saya jual teknologi. Mereka kaget. Loh, dari mana Indonesia? Kok bisa? Biasanya kan mereka kan cuma tahu dari Eropa, Amerika, Jepang ya. Kok dari Indonesia jual teknologi ke situ? Karena kita di sini sudah banyak pengalaman di pulp and paper. Di sana dia mulai. Kita masuk semua. Ya kira-kira itu. Juga kita lihat ya kembali lagi benar. Itu bisnis itu dari marketing ya. Dan kita kita juga harus punya filosofi. Jadi yang bagus itu kita import untuk improve kita punya local punya capability. Kalau kita nggak import teknologi baru, kita akan terbelakang. Jadi kita selalu cari yang bagus-bagus, ya kita import, kita coba. Kemudian tentu localize. Kata Pak Amar itu betul. Kita mulai mungkin dari 50% blending. Lama-lama 90% kita localize. Seperti yang kita blending chemical, 10% kita masih beli. Karena kan kita agreement-nya kan bertahap. Kita mesti beli main komponennya betul. Jadi untuk mencapai itu kita pelan-pelan. Jangan langsung kita stop juga prinsip ini karena Castrol ini kita sudah regional juga. Kita nggak bisa, kita cuma di dalam negeri dan kita mesti respect mereka dan kita ada apa kita juga ekspor. Jadi kembangin. Tentu kita harus ke trust ya, seperti ya Pak Ahmad tadi udah cerita juga. Memang kita mesti orang yakin kita dulu baru kita bisa ya. Quality kita mesti ada continuous improvement, cost kita mesti lower cost as possible ya. Delivery-nya kita mesti tepat ya, flexibility. Jadi kita act locally tapi kita think global. Kita tahu global itu terjadi apa. Jadi kita jangan terlalu terpaku dengan satu hal. Kita pada saat kita kembangkan dalam negeri, kita juga mesti improve teknologi dari luar. Sambil karena research kita mungkin masih nggak mencapai tahap itu. Nanti kalau kita nggak import dari luar, kita ketinggalan teknologi kita. Ya tentu secara teknologi kita import seperti chemical juga. Pertama kita 50-50, sekarang mungkin 10-90. Tapi bukan 100%. Karena kalau kita 100%, kita nggak dapat teknologi baru lagi. Nah itu pendapat saya. Karena mereka develop terus. Karena kita tie up, link up, kita teknologi kita berkembang. Jadi sama. Karena kita tidak punya research center yang kuat, belum punya, sehingga kita perlu tie up juga sama mereka. Oke, next. Nah ini sih nggak usah next. Sampai terakhir aja mas. Ini nggak usah deh. Ini kepanjangan ya. Ini nggak usah. Ini yang saya pakai teori-teori ini untuk mengembangkan perusahaan sebenarnya. Ini nggak usah deh. Nah, ini aja kita praktik aja deh. Ya, jadi misalnya sales ya, kita compete technical expertise, quality, experience, result. Jadi kita nggak pernah bicara price, ya kan? Itu benar. Jadi untuk ada ini kita selalu compete-nya di situ. Kedua tentu BS kompetitif dan kompetitif. Yang kembali lagi kita mesti paling kompetitif, ya. Kemudian yang tadi itu trust sangat penting, quality, cost, delivery, kita juga mesti fleksibel dan kita lakukan return investment. Misal Pak Amar masuk kan tadi bilang kan, kita datang oke, saya bisa share kamu 100.000 US dollar per bulan, bagaimana? Kita nggak bicara sell produk, kita begitu lihat sistem kita udah tahu, ya. Jadi apa yang ini langsung kita keluarkan. Tadi kamu punya heat exchanger, saya sudah periksa data-data yang ada di lapangan, memang mereka terlalu dalam 3 bulan misalnya ampernya sudah naik mungkin 1,5 kali atau 1,2 kali dari listrik itu. Kemudian kita hemat, kita kembalikan sini dan kita bisa langsung terapkan seperti saya terapkan di beberapa case ya, termasuk di Malaysia, di Thailand. Kita begitu masuk langsung bulan depan kosnya turun. Jadi itu satu poin juga yang karena kita experience, kita tahu masalah, kita sudah pernah alami ya. Dengan demikian kita lakukan ROS ini. Jadi tentu kita harus kompetitif source. Misalnya yang magnetic solid lokal itu saya pikir sangat bagus sekali. Itu salah satu kan. Kebetulan saya nggak di bidang, tapi saya sangat senang sekali kawan-kawan kita itu melakukan itu. Ya, melakukan itu. Kemudian kita misalnya kita produk service kita juga mesti upgrade terus. Kemudian new product yang unik ya. Kita mesti unik terus, kalau nggak unik kita nggak bisa bertahan. Punya new market, misalnya kita lihat opportunity. Sekarang opportunity di Vietnam. Jadi nanti hari Minggu saya udah ke Vietnam juga untuk pengembangan beberapa proyek. Karena di sana ada opportunity untuk kita juga misalnya. Ya mungkin next Myanmar itu kan masih agak kacau kan. Jadi kita lebih fokus ke ini.
dan customer application new product development. Tentu kembali lagi trust ini sangat penting. Sekali kita nggak dipercaya, sudah company kita udah nggak bisa. Mendingan kita nggak untung atau kita nggak dapat order, tapi jangan sampai kita nggak dipercaya. Itu kira-kira liku-liku. Ya, terima kasih. Demikian saja.